Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas soal siklus budidaya lobster air tawar. Simak terus ya. Halo teman-teman, sebelum kamu nonton video kali ini, kamu wajib dengerin pesan-pesanku dulu. Jadi kita di tanggal 14 Maret ini kita akan mengadakan seminar offline. Nah, seminar offline ini hampir sama kayak seminar online teman-teman. Cuman bedanya di sini adalah kamu nanti bisa ketemu aku secara langsung, kemudian kita akan langsung nyemplung ke dalam kolamnya. Terus kita akan belajar segala hal mengenai budidaya lobster air tawar. Jangan lupa di seminar itu nanti untuk kamu yang sudah ikutan, kamu nanti bisa dapetin voucher dari Tokopedia yang bisa kamu pakai untuk belanja apapun kebutuhan mengenai budidaya lobster air tawar di toko Tokopedia kita senilai 1 juta rupiah. Tiketingnya cuma 200.000 rupiah aja kok teman-teman. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke kantor kita di tanggal 14 Maret ini nanti, dan kamu bisa ikutin seminar kita sampai 3 jam lebih. Jadi kayak gitu, tontonin terus video kali ini, tonton sampai habis apa yang mau kalian tonton ya. Teman-teman semua, kita tahu kalau misalkan memulai budidaya lobster air tawar ini ada beberapa siklus yang harus kita lewati dari awal sampai akhirnya berhasil. Pertama-tama siklus ini harus kalian pahami dulu. Jadi teman-teman ini bisa tahu dari mana proses dari terjadinya budidaya mulai dari awal sampai akhirnya nanti siap untuk panen dan siap melakukan penjualan. Yang pertama yang harus kalian siapin dan siklus yang biasanya teman-teman gagal, jadi hambatan pertama itu adalah siklus adaptasi. Di siklus adaptasi ini, si lobster air tawar akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi di dalam siklus adaptasi ini ada beberapa item yang harus teman-teman siapin, yaitu adalah medianya, kemudian bahan yang nanti dipakai untuk dijadikan media itu, dan bagaimana teman-teman menjaga beberapa item diantaranya suhu, TDS, pH, amonia ini terjaga atau minimal hampir sama dengan lokasi di mana teman-teman beli di tempat budidaya sebelumnya. Nah, untuk soal siklus yang pertama ini biasanya teman-teman akan gagal di situ karena yang pertama mungkin karena lokasi kolam di tempat teman-teman beli dengan tempatnya teman-teman ini berbeda. Biasanya karena pH-nya bisa atau TDS-nya itu juga bisa. Kedua itu karena pengiriman. Nah, soal pengiriman ini kita nggak bisa nyalahin si pembelinya ya, dan si penjualnya juga kita nggak bisa nyalahin karena si penjualnya pun juga sudah menyerahkan ke pihak ketiga yaitu kargo dan pengiriman. Dimana kita ketika pengiriman ini kita nggak ngerti nih pengiriman ini diapain barangnya. Bisa jadi dilempar-lempar atau mungkin dibawa dengan baik, kita juga nggak ngerti. Nah, karena adaptasi ini biasanya banyak kegagalan di pengiriman, jadi teman-teman usahakan ketika ingin memulai budidaya di satu fase cari partner yang istilahnya sesuai dengan teman-teman. Contoh, cari partner yang bisa memberikan garansi ketika terjadi kematian, katakanlah seperti kita. Atau yang kedua, ketika teman-teman dapat partner yang mungkin harganya murah, segera langsung ambil barang yang agak banyak sekalian. Jadi ketika ada kematian fase adaptasi itu sudah teman-teman hitung sekalian gitu loh. Jadi jangan ragu-ragu. Kemudian ketika fase adaptasi ini sudah mulai teman-teman lewati, fase yang kedua itu adalah fase pemijahan. Nah, fase pemijahan ini teman-teman harus controlling soal sifon, jadwal sifon, kemudian pembersihan kolam, media filter, dan pemberian pakan yang memang rutin. Pemberian pakan ini istilahnya jangan terlalu ini ya, karena banyak banget teman-teman yang kadang apalagi teman-teman pemula memberikan pakan itu terlalu banyak. Sebenarnya berapa banyaknya pakan yang harus diberikan ke lobster air tawar itu sebenarnya cuma 3% cuy. Jadi cuma 3% dari berat badannya si lobster air tawar itu sendiri. Nah, beberapa itu teman-teman harus perhatikan dulu ya ketika fase pemijahan. Kemudian yang kedua, ketika fase pemijahan sudah selesai, nantinya teman-teman akan mendapati si lobster ini bertelur. Ini dinamain dengan fase karantina. Fase karantina itu sekitar 40-47 hari. Ada yang lama nggak? Ada, kadang ada yang sampai 52 hari. Ada yang lebih cepat. Nah, di fase karantina ini resikonya ada dua. Si lobster ini akan berhasil untuk karantina. Kemudian yang kedua, si lobster ini akan berusaha untuk memakan telurnya karena dia merasa si telurnya ini tidak dibuai secara sempurna. Jadi ini bisa terjadi juga ketika lobster ini di fase adaptasi itu dipisah, jantan sama betina udah dipisah, tapi betinanya ini tahu-tahu ada yang telur. Nah biasanya itu si betina memang harus mengeluarkan sel telurnya
sel telur yang nanti keluar itu tidak akan dibuahi, tadi nanti akan dia makan sendiri. Fase karantina ini biasanya si lobster nggak mau makan teman-teman, jadi harus disendirikan dulu. Paling aman adalah teman-teman bikin fase karantina ini ada di wadah soliter. Soliternya seperti apa? Nah, ini sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri sih. Cuman pada dasarnya fase karantina ini adalah fase di mana teman-teman harus mengkarantina si lobsternya, supaya si lobsternya ini nanti dia tidak terlalu stres ketika mengarungi fase kehamilannya dia. Setelah nanti si fase karantina ini sudah menetas, kemudian fase berikutnya yang berjalan bersamaan dengan si benurnya itu adalah fase nifas. Fase nifas ini, betina yang sudah selesai bertelur, jangan langsung dimasukkan ke fase pemijahan atau di tempat kolam pemijahan kalian. Jadi si betina ini harus didiamin dulu selama 4 hari dan mulai memberikan makan. Karena ingat fase karantina teman-teman, lobsternya nggak perlu dikasih makan. Nah, beriringan juga sama si benurnya baru menetas, kurang lebih hampir sama, 3-4 hari benur itu nggak usah dikasih makan dulu sampai benar-benar si benurnya ini kan masih ada zigot ya, yang agak bening di badannya. Biasanya lobsternya anakan benurnya ini nggak bisa jalan banter, 3-4 hari dia baru bisa jalan banter lah. Setelah itu baru teman-teman kasih pakan. Kalau untuk benur teman-teman bisa kasih pakan itu cacing sutra, kutir, terus spirulenia, apa ya itu ya yang warna hijau itu loh teman-teman. Yes, itulah pokoknya. Teman-teman bisa kasih itu sampai usia kurang lebih 1 bulanan. Baru setelah itu nanti baru bisa dikasih pakan yang agak keras. Nah, pakan yang agak keras apa? Aku saranin umbi-umbian. Jadi bisa pakai wortel, kentang, singkong, tapi tolong dicuci sampai habis. Biasanya kalau kita nyucinya itu bisa sampai 3-4 kali supaya taninnya hilang. Jadi ketika betinanya ini sudah melewati 4 hari, sama-sama nggak dikasih makan ya. Betinanya nggak dikasih makan setelah selesai karantina, masuk masa nifas. Benurnya juga nggak usah dikasih makan selama masa ini pertama kali penetasan. Setelah itu nanti betinanya baru dimasukin ke kolam untuk dia kawin lagi. Si anakannya baru mulai dikasih pakan yang ringan-ringan. Baru setelah itu teman-teman, kalau misalkan pembibitan udah berhasil, nah ini kadang ada yang salah nih. Banyak orang-orang yang sudah bisa berhasil pembibitan tapi langsung dijual. Nah, langsung dijual ke teman-teman yang lain. Padahal sebenarnya anakan yang dihasilkan itu kalau aku bilang itu adalah generasi A1. A1 itu apa? A1 itu adalah generasi yang istilahnya kuat dipakai di kolam kalian. Jadi seharusnya fase awal ketika kalian bisa pembibitan itu adalah perbanyak lagi kuota lobster kalian atau jumlah indukan kalian. Jangan langsung dijual teman-teman, eman. Jadi bibitnya itu tadi besarkan lagi untuk jadi indukan. Baru setelah itu dari generasi yang kedua dari anakan yang itu tadi, baru teman-teman bisa jual. Nah, ikuti juga patokan soal lahan. Jadi lahan kalian, jika kalian memiliki lahan yang tidak terlalu besar, fokuskan aja untuk pembibitan supaya perputaran sirkulasi keuangannya bisa cepat. Tapi kalau kalian punya lahan yang cukup besar, barulah kita ngomong ke fase pembesaran atau konsumsi. Jadi gitu dulu, ini penjelasan soal siklus. Semoga kalian bisa mengikuti ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Kalau kalian pengen ikut ngobrol sama aku adain live YouTube juga. Kamu bisa nonton video-video kita yang lain atau ngobrol bareng sama aku ketika live YouTube. Makanya nyalain tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Karena aku kalau ngadain live sampai aku kalau ngadain live aku nggak akan bilang ke kalian. Jadi tahu-tahu aku nyalain live gitu aja. Jadi kayak gitu. Dan ingat ya, liveku nggak akan aku posting di YouTube. Jadi kemungkinan itu adalah kesempatan satu-satunya untuk kalian ngobrol bareng sama aku. Jadi gitu dulu, thank you teman-teman semua and see you next time. Bye.